Semua. Ya. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentu saja semangat untuk belajar. Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Parlan. Ini adalah kali kedua kalian di kelas 5 ya di tahun ajaran ini untuk belajar Buddha. Setelah minggu lalu kalian sudah belajar mengenai riwayat Buddha Gautama secara singkat ya. Kemarin dari lahir sampai masa memajak sawah, betul. Nah saat ini kalian cut dulu ini yang kemarin, masih ada kehidupannya yang terlewati seperti ketika remaja, ketika pernikahan dan sebagainya. Nah ini sekarang kalian di kelas 5 adalah belajar mengenai kehidupan pertapa utama. Baik anakku semuanya, mari sebelum pelajaran dimulai kita membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, di sini saya memimpin doa, saya mohon kalian untuk bersikap anjali semuanya. Ya, mari kita berdoa dengan membacakan parita Wanda. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kami dari siswa kelas 5 pada hari ini akan belajar tentang nama Buddha. Semoga kami dapat memahami dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari segala kebajikan-kebajikan yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, sehingga kami menjadi anak yang berbakti, membanggakan untuk orang tua dan juga membanggakan untuk negara dan juga bangsa, agama, Terima kasih anak-anak semua yang telah berdoa pada hari ini. Saya berharap kalian setiap mau melakukan suatu aktivitas, setiap melakukan suatu tindakan apapun, awalnya berdoa. Baca Parita Wandana terlebih dahulu, bisa dibaca dalam sekali, 2 kali, atau 3 kali. Ya, baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya, tapi kalau yang belum punya tidak usah khawatir ya, karena hari ini saya belum menggunakan bukunya. Bukunya saya rencana gunakan minggu depan, karena mengingat kemarin baru diinfo kalian untuk mengambil ya. Jadi nanti saya berharap kalian menonton video ini full anak, kira-kira 30 menit ke depan kalian full. Karena apa? Karena di situ akan saya beri penjelasan semuanya ya, penjelasan semua nanti saya berikan di situ ya. Baik anak-anak, jadi nanti setelah kalian melihat video ini, saya berharap kalian langsung menyalin catatan. Cukup banyak hari ini, catatannya ada 18 nomor untuk hari ini. Nanti minggu depan kita sambung lagi catatannya ya. Baik anak-anak, langsung kita mulai. Mohon siapkan diri kalian hanya untuk melihat video ini terlebih dahulu, jangan sambil mencatat ya. Kita membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itu merupakan utama. Itu yang telah disampaikan oleh Buddha di dalam Manggala Sutta ya. Baik, kita mulai ya dari slide pertama. Nah, ini anak-anak, pertama adalah Pangeran Siddhartha menjadi petapa. Saya yakin kalian masih ingat kemarin bahwa Pangeran Siddhartha ini adalah dari kerajaan Kepelawastu. Yang namanya kerajaan, namanya pangeran, hidupnya enak apa tidak? Sudah enak anak-anak, sudah sangat enak. Apapun yang diinginkan Siddhartha itu pasti tercukupi, pasti terpenuhi dalam waktu yang cukup singkat begitu. Dia pengen makanan enak, pengen mainan, pengen rumah, pengen segalanya. Bahkan untuk mendapatkan istrinya pun dicarikan. Itu semua Siddhartha diperoleh dengan sempurna, dengan enak. Tapi apakah nyaman Siddhartha dengan seperti itu? Ya, beliau tidak nyaman anak-anak. Apalagi setelah melihat 4 peristiwa, yaitu peristiwa orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan juga seorang petapa. Ketika melihat 4 hal tadi, petapa Siddhartha Gautama ini langsung terguncang batinnya, sehingga memutuskan beliau untuk menjadi seorang petapa. Masih ingat tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk mengakhiri yang namanya penderitaan, yaitu mengakhiri 4 hal tadi, 3 hal, yaitu usia tua, sakit, dan kematian. Ya, baik, kita mulai. Nah, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana itu pada malam hari anak-anak ya, pasti tengah malam.
Siapa yang menemani? Yaitu Cana. Masih ingat Cana ya? Cana itu adalah kusirnya. Dan juga ditemani oleh kuda kesayangannya, yaitu kuda putih yang disebut kuda kata. Ya, mereka ini pergi tepat tengah malam, anak-anak, ketika seluruh orang sedang tertidur. Bahkan pelayan-pelayannya, kan Siddhartha ini walaupun sudah punya istri, dia juga punya banyak pelayan, anak-anak. Pelayan ini disediakan oleh Raja Surodana dan juga Ratu Mahapajapati Gautama. Tujuannya apa? Tujuannya satu, supaya Siddhartha ini tetap menjadi seorang raja, tidak menginginkan Siddhartha sebagai seorang budak. Tapi pada malam itu, anak-anak, seluruh pelayan-pelayan tadi sudah tertidur pulas. Siddhartha langsung terbangun dari tidurnya dan dia langsung membangunkan Cana untuk menyiapkan kuda. Dan yang lebih hebat lagi, kuda-kuda tadi itu juga tidak ada suaranya. Biasanya kuda ketika mau berjalan, kuda Kantaka selalu berteriak. Ya, ada suara khasnya kuda. Dan suara kaki kudanya pun terdengar biasanya. Suara bok, bok, bok. Tapi kali itu tidak terdengar. Kenapa, anak-anak? Ya, nanti kalian untuk di bab berikutnya dibahas. Karena itu adalah ada dewa yang berperan. Dewa semua membuat seluruh istana tertidur pulas. Dan membuat supaya suara Kantaka yang sedang teriak misalnya, atau suara hentakan kakinya tidak terdengar. Bahkan pintu gerbang pun yang membuka bukan petugasnya, tapi para dewa, anak-anak. Petugasnya tertidur pulas. Ya, petugas yang buka tutup pintu gerbang. Siddhartha yang berjalan dengan Cana, dengan kudanya tadi, bebas dibukakanlah oleh para dewa. Ya, kemana perginya Pangeran Siddhartha? Ya, Pangeran Siddhartha perginya ke tepi sungai Anoma. Ini tuh jaraknya sangat jauh sekali, bermil-mil. Dan itu ditempuh Siddhartha dalam waktu 1 malam itu. Kuda Kantaka ini bukan kuda sembarangan, seperti jet dia jalannya. Jalan begitu cepat, lari begitu cepat si kuda Kantaka ini. Sehingga pada pagi hari, itu kan tengah malam, jam 12-an, pagi hari dia sudah mencapai ribuan kilometer jalannya. Bayangkan kalau mobil saja, mobil yang biasa dari wilayah Jakarta ke Jawa Timur yang jaraknya 1000 kilo, itu perlu waktu. Kalau paling cepat itu sekitar 12-14 jam, anak-anak. Itu mobil. Tapi ini kuda Kantaka dalam waktu berapa jam? 8 jam. Itu sudah mencapai ribuan kilometer. Apa kuda biasa? Tidak bisa. Kuda biasa dalam 1 jam paling bisa menempuh jalan berapa kilo? 10-30 kilo itu. Ini kuda Kantaka luar biasa sekali. Ya, apa yang dilakukan di sana? Siddhartha adalah memotong rambutnya. Untuk apa memotong rambutnya? Karena untuk menjalankan kehidupan sebagai pertapa, dia harus memotong rambutnya supaya menjadi botak begitu seperti biku. Setelah dipotong rambutnya tadi, lalu diapain, anak-anak? Rambutnya tadi dibawa pulang sebagian, dan sebagian dilempar ke angkasa. Ya, dilempar ke angkasa. Dengan apa Siddhartha memotongnya ini? Dengan gunting? Tidak. Ya, tapi Siddhartha memotong dengan pedangnya, anak-anak. Karena Siddhartha ksatria, ya. Pangeran sudah punya bekal untuk bertarung begitu. Dia selalu dibawahi senjata tadi. Nah, pedang ini banyak buat memotong, sekali hentakan, yes. Setelah dipotong, lalu rambutnya sebagian dibawa untuk Cana sebagai laporannya bapaknya, sebagian dilempar ke atas. Ketika dilempar ke atas, apa yang terjadi, anak-anak? Ya, rambutnya yang dilempar ke atas tidak bisa turun lagi, anak. Apakah tertiup angin? Tidak, anak-anak. Apakah hilang? Tidak hilang, seolah-olah hilang. Di mata Cana hilang rambutnya, karena Cana kan manusia biasa. Di mata Cana hilang, tapi di mata Pangeran Siddhartha tidak hilang. Rambutnya itu ternyata dilempar ke atas, langsung ditangkap oleh Dewa Saka. Dewa Saka itu adalah raja para dewa. Nah, ditangkap untuk dibawa kemana? Disimpan di istana para dewa. Ya, nah kemudian setelah itu anak-anak, rambut tadi sebagian tadi dibawa pulang. Seluruh atribut kerajaan, pakaian, mahkota, kalung, perhiasan semua ditaruh dan disuruhlah untuk membawa balik sama Cana. Apakah Cana mau? Awalnya menolak, anak-anak. Cana ini sangat setia kepada Siddhartha Gautama. Ya, sehingga Cana ini pengen mengikuti Siddhartha Gautama,
Tapi Siddhartha Gautama tidak mau. Siddhartha Gautama menyuruh Channa untuk kembali ke kerajaan dan memberitahukan kepada ayahnya, memberitahukan kepada istrinya, memberitahukan kepada ibu tirinya yaitu Majapahit Gotami, menyampaikan bahwa Siddhartha sekarang sudah menjadi seorang ya. Oke. Nah, saya langsung singkat cerita karena masih panjang kalau diceritakan mengenai perjalanan dari dia balik dari Sungai Anoma kembali ke istana, itu banyak kejadian-kejadian, tapi saya skip saja. Ya, langsung kita belajar mengenai menjalani pertapaan. Ya, setelah Pertapa Gautama tadi memotong rambutnya, ya, dan menjadi seorang petapa dengan mengenakan jubah biasa ini, akhirnya Siddhartha Gautama yang namanya Pangeran Siddhartha tadi sudah tidak lagi pangeran dia. Beliau dikenalnya dengan nama Pertapa Gautama. Beliau petapa ini belum punya guru, anak-anak, belum punya guru. Akhirnya beliau selalu mencari kemana-mana saja yang kira-kira guru itu mampu mengajarkan tentang jalan untuk mencapai suatu kesucian, untuk mencapai suatu pembebasan abadi yang dia cari. Ya, nah kemudian pada saat proses mencari tadi, dia ketika menjadi petapa pertama belum langsung ketemu gurunya ya anak-anak. Jadi dia masih mengembara ke sana kemari. Cuma dia sudah tahu kehidupan petapa seperti apa. Di antaranya dia adalah mencari makannya dia dengan cara membawa patah itu. Nah, ketika sedang mencari makanan itu, bertemulah yang namanya Raja Bimbisara. Raja Bimbisara itu penguasa kerajaan Raja Gaha. Nama kerajaannya Kerajaan Magadha, anak-anak. Raja Gaha itu kotanya. Tapi seluruh kota itu menjadi wilayah dari Kerajaan Magadha. Nah, ketika sedang berjalan mencari makan Pertapa Gautama tadi, Raja Bimbisara melihat petapa ini lain daripada yang lain. Begitu agung, begitu anggun, begitu berwibawa, anak-anak. Nah, karena hal itu Raja Bimbisara langsung meminta berhenti dari keretanya. Terus dia disuruh untuk berhenti. Apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah menemui Pertapa Gautama tadi, lalu bertanya-tanya dan menawarkan supaya beliau tidak menjadi petapa lagi. Udah, kamu jangan jadi petapa, kira-kira begitu. Kamu saya suruh untuk memimpin kerajaan. Ini seorang petapa disuruh jadi memimpin kerajaan. Siddhartha ngomong, saya tidak mau. Kalau saya mau memimpin kerajaan, sudah ada kerajaan, iya kan? Kalau dia mau memimpin kerajaan, sudah ada kan? Ya betul, kerajaan apa? Kapilavastu. Tapi ditolaknya. Ya, beliau tidak mau. Nah, dengan begitu Raja Bimbisara itu selalu menyuruh kepada anak buahnya, selalu memberi pelayanan ekstra kepada Pertapa Gautama. Dari makanannya, dari tempat dia bertapanya, dipastikan tidak ada orang-orang yang mengganggu, tidak ada makhluk-makhluk atau binatang buas yang mengganggunya. Itu dipastikan semuanya. Jadi dia bertapa dimanapun selalu dilindungi oleh para suruhannya Raja Bimbisara itu. Nah, setelah sekian lama mengembara, bertemulah dengan seorang dua guru meditasi yang pada masa dia pada saat itu ini guru yang paling terkenal, anak-anak. Muridnya ribuan. Siapa dia? Nah, dia pertama adalah Alaraka Lama. Alaraka Lama ini sudah bertemu dengan Pertapa Gautama ini. Belajarnya nggak lama, anak, cukup 3 bulan. Padahal yang lain, murid yang lain itu belajar sampai bertahun-tahun. Siddhartha Gautama belajar 3 bulan kepada Alaraka Lama. Apa yang diajarkan? Alaraka Lama ini mengajarkan meditasi untuk mendapatkan batin yang tenang. Jadi batinnya tenang, tidak terikat dengan pekerjaan, tidak terikat dengan hal dunia. Dia batinnya selalu tenang terus. Dalam waktu 3 bulan, anak-anak, semua pengetahuan Alaraka Lama, semua kemampuan Alaraka Lama mampu dipahami oleh Pertapa Gautama. Bahkan ini juga ada godaan untuk Pertapa Gautama. Pertapa Gautama digoda dengan cara apa? Alaraka Lama bilang begini kepada Pertapa Gautama. Pertapa Gautama, apa yang sudah saya pahami, apa yang saya kuasai, semua sudah saya berikan ke kamu. Saya mohon kamu meneruskan tempat meditasi ini ya. Kamu yang meneruskan, kamu yang memimpin Pertapa Gautama. Apakah Pertapa Gautama mau, anak-anak? Ya. Pertapa Gautama pun menolak, anak-anak. Tidak mau. Dengan rendah hati, beliau mengatakan bahwa tidak mau. Setelah itu, karena merasa belum menemukan apa yang dicari, Pertapa Gautama pun langsung melanjutkan lagi, anak-anak, yaitu mencari guru berikutnya. Ini juga guru yang kedua, ini juga guru yang paling terkenal. Muridnya juga ribuan, anak-anak. Dan proses belajarnya siswanya itu lama, anak-anak.
paling cepat bertahun-tahun, setahun 2 tahun tuh. Tapi Siddhartha Gautama, Petapa Gautama ini belajarnya cukup 3 bulan juga anak-anak. Udakara Putra ini mengajarkan tentang meditasi pandangan terang atau meditasi untuk memperoleh kekuatan gaib, ya. Tapi hal yang sama juga sama. Apa yang dipelajari di Alara Kalama di Udakara Putra pun sama. Dalam waktu 3 bulan, seluruh kemampuan Udakara Putra sudah diberikan kepada Siddhartha, pada Petapa Gautama. Dan Petapa Gautama pun sama, diminta untuk memimpin tempat meditasi. Apakah mau? Tidak mau. Nah, Siddhartha Gautama tadi, Petapa Gautama menolaknya dengan sangat sangat sopan anak-anak. Ya, dengan sangat sopan. Seperti ini kata Petapa Gautamanya. Mana ya kata-katanya? Nah ini. Apa yang telah saya dapatkan belum dapat mengakhiri berhentinya nafsu duita dan mencapai kecerahan. Itu yang dikatakan Siddhartha Gautama kepada 2 guru tadi. Apa yang telah saya dapatkan belum dapat mengakhiri berhentinya nafsu duita dan mencapai kecerahan. Oleh karena itu saya mohon maaf tidak bisa memimpin meditasi ini. Singkat cerita begitulah kira-kira. Kata-kata yang disampaikan Siddhartha tadi sangat lembut ya, tidak menyakiti, tidak langsung bilang, oh nggak maulah, saya nggak menjadi pemimpin, nggak bilang begitu. Tapi dengan kata-kata yang merdu, apa yang telah saya dapatkan belum dapat mengakhiri berhentinya derita, belum dapat mengakhiri berhentinya nafsu, dan belum dapat mencapai kecerahan. Oleh karena itu saya mohon maaf, saya harus mencari tempat meditasi yang lain. Ya, nah setelah itu anak-anak kemana Petapa Gautama ini mencarinya? Nah, Petapa Gautama ini langsung pergi yang namanya ke sebuah hutan. Hutan apa? Masih ingat? Ya betul. Namanya adalah hutan Urwela. Nah, ketika di hutan Urwela ini anak-anak, Siddhartha Gautama ini, Petapa Gautama ini bertapa sangat ekstrim. Berapa lama? Betul, 6 tahun. Bertapa 6 tahun di hutan Urwela sangat ekstrim. Beliau bertapa ditemani oleh 5 pertapa. 5 pertapa ya. 5 pertapa itu terdiri dari siapa? Ya, nanti. Nah, 5 pertapa ini mengajarkan tentang pertapaan ekstrim, pertapaan keras. Kalau tadi Alara Kalama tentang ketenangan batin, Udakara Putra mengenai tentang kekuatan atau pencerahan. Kemudian 5 pertapa ini mengajarkan pertapaan ekstrim. Nah, 5 pertapa ini terdiri dari Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asachi. Ada 5 ini. Kondana ini adalah pemimpin dari 5 pertapa itu. Kondana ini adalah gurunya ketika dulu beliau masih sekolah. Ya, ketika masih kecil, ketika usia 7 tahun tadi, salah satu gurunya itu adalah Kondana. Kondana juga meramalkan, dia juga mampu meramal ini bahwa Siddhartha itu akan menjadi Buddha. Nah, ketika mengetahui Petapa Gautama ini sedang menjadi petapa, ketika mengetahui Siddhartha sudah menjadi petapa, Kondana ini langsung mengajak 4 muridnya itu, yaitu apa, Badia, Mahanama, Asachi, untuk juga ikut bersama-sama bersama Petapa Gautama. Nah, mereka ini yang selalu setia menemani Petapa Gautama bertapa di hutan Urwela, tapi mereka bertapanya dengan cara yang sangat ekstrim. Ya, Petapa Gautama ini menyiksa diri bersama 5 petapa, tujuannya adalah untuk menghentikan nafsu keinginan dan juga untuk mengakhiri penderitaan, untuk mencapai kesucian. Selama 6 tahun paling lama kan? Kalau tadi sama Alara Kalama cukup 3 bulan. Udakara Putra cukup 3 bulan, tapi kepada 5 petapa ini langsung meditasinya ekstrim anak-anak. Nah, contoh petapaan kerasnya apa? Tuh, tahan nafas. Kamu bisa menahan nafas kira-kira 1 menit? Mungkin bisa. 2 menit? Bisa. 3 menit? Masih bisa. 30 menit? Saya kira tidak bisa. Kecuali yang tim amfibi. Kalau tim amfibi itu adalah TNI yang kita miliki di Indonesia. Tim amfibi kita itu sangat bagus. Mereka ketika menyelam, yang tim amfibi khusus ya, bisa tanpa bernafas ini pakai paru-paru, dia menggunakan nafas perut. Bisa berapa lama? 1 jam sampai 2 jam bisa anak-anak. Itu tim amfibi. Itu TNI kita. Tanpa menggunakan alat apapun, mereka bisa menyelam ke dasar laut, ke dasar air, bisa sampai 1 sampai 2 jam. Hebat aja. Perlu latihan khusus. Nah, ketika Petapa Gautama sedang melakukan pertapaan ekstrim anak-anak dengan menahan nafas, itu sampai telinganya ini terasa mau pecah. Udara nggak bisa keluar, sampai keringat dingin keluar semuanya, sampai terasa darah ini berhenti mengalir. Dia tahan nafas selama mungkin, nggak bernafas. Ketika sudah bernafas, nafas sebentar,
satu berapa detik itu langsung tahan napas lagi selama mungkin sampai berasa pengen mual, pengen muntah. Itu dilakukan. Itu apakah sekali dua kali? Tidak. Itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ya, dengan tahan napas ini tidak berhasil, nggak ada efek apapun. Yang dicari belum ketemu, dia belum menemukan itu yang dicari. Yang mengakhiri derita dan sebagainya masih belum bisa. Dia masih penuh dengan nafsu keinginan. Akhirnya dia mencari lagi pertama ini dengan cara, nah ini, tidak makan nasi. Tidak makan nasi. Yang dimakan apa, Pak? Yang dimakan adalah dia tidak bangkit dari tempat meditasi. Dia duduk di sini misalnya, duduk begini, yang dimakan cuma yang ada di sekitar dia, yang bisa dijangkau oleh tubuh dia. Tidak berdiri, dia cukup tangan begini, dapat daun, dia makan daun. Ya, dia cuma ke sana ada embun, bisa minum dari embun, kedasan embun itu. Tidak makan, tidak minum, apalagi makan nasi. Makan cuma dari embun saja, nggak mau ke kali untuk ngambil air, tidak aja. Ya, bayangkan itu, kira-kira mudah apa tidak itu? Kalian tidak makan telat 1 jam aja sudah lemes, sudah teriak-teriak. Itu hal yang lumrah. Tapi betapa utama ini tidak, anak-anak. Dia tidak makan itu, tidak makan nasi. Lama sekali nggak makan nasi kan? Itu nggak hanya sehari 2 hari, nggak hanya sekali 2 kali, berbulan-bulan juga. Dan apakah tercapai yang dicari? Tidak juga, anak-anak. Ya, akhirnya pertama langsung lanjutkan lagi yang lebih ekstrim. Berendam di dalam air. Pagi, siang, malam berendam dalam air. Kepalanya di atas kelihatan, bawahnya ini full dalam air. Bisa kebayang. Kalau siang hari enak, adem. Kalau pagi hari cukup dingin. Kalau malam hari sangat dingin sekali. Betul? Dari dinginnya, dari kuatnya arus, kemungkinan terbawa arus bisa tidak? Sangat bisa sekali. Ya kan? Kemungkinan kalau tubuhnya menjadi rusak bisa tidak? Bisa sekali. Karena coba bayangkan kalau kamu misalnya berenang lama ya 1-2 jam, kulit kamu akan keriput tidak? Sangat keriput kan? Menjadi putih tidak? Putih, menjadi putih, tapi putihnya putih yang bukan permanen. Jadi mudah lapuk. Itu dilakukan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ketemu hasilnya? Tidak, anak-anak. Ya, tidak ketemu, cari lagi. Berbaring di atas duri. Duri banyak digelar di tanah, dan beliau bertapa dengan cara berbaring di atas duri, di atas tanduk rusa dan atau binatang. Terus itu dilakukan berhari-hari sampai keluar darah di mana-mana dari tubuhnya. Karena duri bisa menusuk tubuh kan, tanduk juga bisa menusuk tubuh kan. Dibiarkan juga, anak-anak, dibiarkan. Apakah tercapai yang diinginkan? Tidak. Coba kalian bayangkan, begitu ekstrim yang dilakukan. Apakah mencapai hasilnya? Tidak tercapai. Ya, belum tercapai. Nah, berikutnya itu belum tercapai, langsung meditasinya dirubah lagi. Kalau tadi sudah berendam dalam air, beliau sekarang merubah meditasinya full di darat. Di darat, tapi tidak di bawah pohon, tidak di bawah gubuk, tidak ada alasnya. Ya, meditasi di tengah lapangan. Ketika pagi, siang, malam terus. Ketika siang hari sangat panas, meditasi full. Sampai menyiksa tubuhnya, begitu panas kan. Coba bayangkan kalau kalian disuruh pas jam 12 siang misalnya, disuruh ke tengah lapangan kira-kira 10 menit masih betah, 20 menit iya sama, sejam, 2 jam masih betah juga, sehari 2 hari bagaimana? Itu betapa utama, anak-anak. Perjuangannya begitu ekstrim. Dia tidak seorang diri, bersama 5 petapa tadi terus melakukan hal itu, tapi lagi-lagi tidak mendapatkan yang dicari. Kemudian menjadi lebih ekstrim lagi dengan cara meditasi bergelantungan. Bukan bergelantungan seperti monyet, tidak, anak-anak. Ini lebih ekstrim daripada monyet. Dengan cara apa? Dengan cara kakinya sebagai alat yang digunakan untuk menggantung kakinya, lalu dia kepalanya di bawah. Coba kalian kalau misalnya mau mencoba, kepala kalian kamu di bawah 2 menit, 5 menit, akan terasa pusing tidak? Pusing, anak-anak. Bisa pingsan kalau lama-lama. Pertama sehari, 2 hari, sebulan, sampai berbulan-bulan, anak-anak. Dengan dia bergelantungan di atas pohon dan makan seadanya yang ada dari pohon itu, terus bermeditasi. Apa ketemu hasilnya? Zong juga, nah. Bisa dibayangkan?
begitu menderitanya, ya, begitu menderitanya. Ini adalah gambar-gambarnya. Ini ketika di Sungai Anoma ya, memotong rambutnya. Nah, ini ketika ketemu dengan Raja Bibisara, betapa Gautama sebagai seorang biksu itu ya gambarannya ya. Nah, ini adalah ketika belajar dengan guru Alara-Kalara. Nah, ini betapa ekstrimnya, kelihatan? Bukan seperti monyet ya. Kalau seperti monyet kan tangannya di atas bergantungan, dia tidak. Kakinya dilipat ke atas pohon dan kepalanya di bawah. Ketemu hasilnya, dia anak-anak. Bahkan sampai kulitnya ini tinggal membungkus tulangnya saja. Seluruh tubuhnya sangat reot. Berjalan saja tidak bisa. Bangkit saja tidak bisa. Ya, dia begitu kesakitan. Sedangkan membuka matanya saja kini sangat sulit anak-anak. Membuka matanya ini betapa ekstrim itu berbulan-bulan. Membuka matanya aja nggak bisa. Membuka mulutnya untuk minum sangat sulit. Itu dilakukan terus. Bisa mati tidak anak-anak? Bisa mati itu. Tapi untunglah ada suatu hal yang bisa menyadarkan beliau bahwa cara yang dilakukan ini cara yang salah. Cara yang salah anak-anak. Apa yang menyadarkan itu? Nah, sebelum ke apa yang menyadarkan, kita lihat hasil pertapaannya. Pertapaan itu tidak ada hasilnya sama sekali anak-anak. Pertapaan tadi hanya membuat tubuhnya menjadi sangat, seperti yang saya katakan tadi, beliau tidak bisa membuka mata. Sangat sulit, bisa membuka mata tapi sangat sulit. Membuka mulut untuk minum saja sangat sulit. Tapi dengan kerja keras akhirnya dia bisa untuk membuka mata, bisa untuk minum, bisa juga. Ya, tapi intinya dari pertapaan keras tadi sama sekali tidak ada hasil. Nah, dia menyadari itu ketika sudah mau membuka mata, sudah mau meminum air sedikit-sedikit. Nah, dia mulai menyadari apa yang kesadarannya, rasa sakit apapun yang dirasakan oleh petapa masa lalu, petapa masa kini, atau petapa yang masa datang tidak akan pernah melebihi rasa sakit ini. Itu dia sadar itu. Dia menyadari itu, ini udah mulai sadar dia. Udah mulai sadar. Nanti ada yang menguatkan apa yang dia semakin sadar. Ketika dia sudah bertapa keras tadi selama 6 tahun, dia menyadari saat itu pikirannya, rasa sakit apapun yang dirasakan oleh petapa masa lalu, masa kini atau masa yang akan datang tidak akan melebihi rasa sakit ini. Itu membuat dia sadar. Ya. Nah, ini akhirnya ada yang menguatkan lagi. Apa yang menguatkan? Yang menguatkan adalah musisi jalanan anak-anak. Jadi pada saat tadi pikiran sedang muncul tadi, pikiran petapa Gautama tadi muncul bahwa rasa sakit yang dialami ini tidak akan pernah dialami oleh petapa yang lain. Kira-kira begitu ya. Tiba-tiba ada musisi jalanan lewat, pengamen musisi jalanan. Pengamen tuh lewat ke tengah hutan. Mungkin dia habis ngamen dari suatu daerah mana, tapi pulangnya lewat hutan itu. Sambil ngamen, sambil jalan tadi dia memainkan alat musik. Alat musiknya alat musik kecapi anak-anak. Dari alat musik kecapi tadi, petapa Gautama langsung sadar anak-anak. Sadar bahwa hal yang dilakukan selama 6 tahun tadi dengan menyiksa diri nggak ada gunanya. Itu bisa membuat dirinya malah mati ya. Membuat dirinya meninggal dunia. Ya, beliau menyadari bahwa kecapi itu seperti gitar ya. Itu ada talinya. Seperti gitar. Kalau tali kecapi atau tali gitar tadi kendor, suaranya tidak enak didengar. Betul apa tidak sih anak-anak? Sangat betul ya. Jadi kalau kalian pernah melihat gitar, ketika orang main gitar tapi gitarnya tuh talinya kendor, ya suaranya fals. Tidak enak. Betul ya? Nah, kemudian yang kedua, beliau menyadari bahwa tali kecapi tadi jika terlalu kencang setelnya, suaranya juga tidak enak. Suaranya akan terlalu tinggi. Selain suaranya tidak enak, berpeluang ketika dimainkan berpeluang untuk putus. Betul? Betul kan? Nah, beliau menyadari itu. Kalau tadi terlalu kendor, artinya kalau dia bertapanya santai-santai saja, ya tidak akan ada hasil. Kalau dia terlalu keras seperti tali gitar tadi, seperti tali kecapi tadi, nggak ada hasil yang baik juga. Malah membuat beliau akan mati, akan meninggal dunia. Ya, nah lalu bagaimana caranya? Nah, dia sadar. Petapa Gautama sadar anak-anak bahwa tali kecapi itu jika disetel dengan yang tepat, yang tengah saja, maka suaranya akan sangat merdu. Pernah melihat orang main gitar? Pasti kan ketika orang main gitar di setel dulu, teng 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 teng. Nah, ketika sudah pas baru dia genjreng-genjreng.
main. Ketika sudah pas, didengarnya pun enak. Yang main gitar juga enak, yang mendengarkan pun menjadi enak. Betul nggak? Sangat betul sekali. Nah, karena hal itulah Siddhartha langsung dia membulatkan tekadnya bahwa bertapa yang dilakukan selama 6 tahun dengan cara ekstrim tadi tidak ada hasilnya. Itu cara yang salah, dia menyadari. Cara yang terbaik, saya harus seperti sinar gitar yang disetel sedang. Saya harus sedang. Saya tidak boleh terlalu kendor, saya juga tidak boleh terlalu kencang. Saya harus tengah-tengah. Artinya apa? Saya juga harus menjaga tubuh saya ini. Ya. Nah, begitu. Nah, akhir dari petapa. Nah, pertama-tama telah menjalani kehidupan yang ekstrim. Apa kehidupan ekstrim itu? Yaitu hidup yang enak dan hidup yang penuh dengan penyiksaan diri. Betul tidak? Betul kan? Betapa Siddhartha Gautama ini sudah menjalankan kehidupan enak saat menjadi seorang pangeran. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Saat menjadi pangeran, dia kan semuanya serba enak. Mau apa aja pasti dituruti. Betul? Nah, dia sudah terlalu ekstrim dengan terlalu keras. Betul ya? Selama 6 tahun dia sudah menyiksa diri. Betul tidak? Jadi saudara sudah menjalankan kehidupan ekstrim. Yang dimaksud kehidupan ekstrim itulah kehidupan yang terlalu bahagia dan terlalu enak dan juga terlalu yang ekstrim. Nah, saatnya betapa Gautama ini harus mengakhiri hidup ekstrim tadi. Beliau harus menemukan suatu jalan tengah. Betul ya? Nah, ini aku tidak juga mencapai kebijaksanaan atau pengusucian. Mungkinkah ada jalan lain menuju pencerahan? Ini muncul ketika musisi jalan tadi sudah lewat, anak-anak. Jadi ketika musisi jalan tadi lewat, dia muncul kesadaran tadi. Seperti tali kecapi tadi. Kalau terlalu kencang akan putus, kalau terlalu kendor tidak enak didengar. Nah, ketika sudah lewat itu muncul pikiran tadi itu. Aku juga tidak mencapai kebijaksanaan atau pengusucian. Mungkinkah ada jalan lain menuju pencerahan? Tidak mungkin meraih pencerahan dengan tubuh yang lemah. Nah, itu dia sudah mulai muncul kesadaran-kesadaran. Mulai mau membangkitkan tekadnya bahwa cara yang dilakukan itu salah. Dia pasti ada jalan tengahnya, dia bilang begitu, seperti main gitar tadi. Tapi pertama bakal sudah menemukan jalan tengahnya, Nana? Belum menemukan jalan tengahnya, belum mengetahui jalan tengahnya. Ya, oke. Nah, ini menemukan jalan tengah. Jalan tengah adalah jalan madhya, yang berarti jalan yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu berlebihan. Tadi kan sudah saya katakan di awal, Siddhartha Gautama sudah menjalankan kedua hal tadi, jalan ekstrim, yaitu jalan yang terlalu senang ketika di istana dan jalan yang terlalu ekstrim ketika dia bertapa. Maka dia harus menemukan jalan tengah. Jalan tengah itu adalah jalan yang tidak terlalu keras dan juga jalan yang tidak terlalu menikmati kesenangan yang berlebihan. Jalan tengah dikenal dengan jalan mulia berfaktor 8. Ingat, beda loh jalan mulia berfaktor 8 dengan 8 jalan mulia. Kalian bisa membedakan itu, jangan sampai salah. Ya, jalan mulia berfaktor 8 itu beda dengan 8 jalan mulia. Beda. Ada yang bisa bedakan? Ya, bedanya adalah ibaratnya begini. Saya bertanya coba. Satu rumah berlantai 8 dengan 8 rumah itu sama atau beda? Saya lagi, rumah berlantai 8 sama 8 rumah sama atau beda? Ya, beda ya anak-anak. Kalau rumah berlantai 8 berarti rumahnya ada satu fisiknya, tapi lantainya ada sebanyak 8. Kalau 8 rumah berarti ada 8 rumah udah jelas. Nah, ini pun sama. Jalan mulia berfaktor 8 berarti jalannya cuma satu, tapi punya 8 unsur, punya 8 lantai kayak tadi ibaratnya. Ya, oke. Saya kira sampai ini dulu anak-anak. Untuk selanjutnya kita bahas lagi di minggu depan. Sekarang kalian langsung lanjutkan untuk mencatat, oke? Mencatat yang ada di link di bawahnya ini. Ya, saya kira kalian sudah memahami. Kalau yang nggak jelas minggu depan kita bahas. Ya, baik anak-anak. Terima kasih atas perhatian hari ini. Saya minta kalian tetap melihat video ini sampai akhir lalu melanjutkan untuk mencatat. Saya akhiri, terpujilah Buddha, Namo Buddhaya.